Zaman sekarang dalam tekanan ekonomi yang sulit, banyak orang yang terpaksa ambil jalan pintas, dapatkan uang secara cepat dan mudah. Salah satunya lewat pinjaman online ilegal. Terjerat nih ya pinjaman online ilegal. Oh iya, benar Mas. Tahu pinjaman online ilegal dari siapa Mas? Saya dapat dari teman saya. Pas ngajuin itu berapa Mas? Berapa banyak jumlah nilainya Mas? Sekitaran 1 juta. Nah itu yang cair tuh hanya 800.000. Total dari uang yang harus dikembalikan, yang harus dilunasi berapa tuh Mas? Total yang harus dikembalikan selama 3 bulan itu berserta bunga 3 juta rupiah. Pernah nggak Masnya dapat ancaman, teror lah gitu berupa telepon, WA atau SMS? Ancamannya itu beserta telepon dari WA maupun dari WA dari telepon seluler ke keluarga saya, ke teman-teman saya, intinya ke kerabat-kerabat saya lah, nggak cuma ke saya aja. Adalah Yuni, seorang karyawan swasta, sedang berjuang melawan penyakitnya. Gajinya tidak memadai, bahkan Yuni harus menambah pengeluaran untuk biaya pengobatan dirinya. Yun, kalau nggak salah besok jadwal terapi kamu kan ya? Ibu temenin kamu ya? Iya Bu, besok jadwal terapinya Yuni. Yaudah, kamu istirahat yang cukup. Jangan banyak pikiran. Iya Bu. Terdesak, yang ada di pikiran Yuni harus segera dapat uang dengan cepat agar dirinya bisa berobat. Uang dari mana buat besok terapi? Mana tabungan udah nipis lagi. Apa pinjem online aja kali ya? Tapi takut nggak bisa bayar. Tapi nggak apa-apa deh. Daripada besok kan bisa terapi. Ternyata begini. Wah, gampang banget kan? Yuni kadung terjepit. Tidak butuh waktu lama dan syarat yang rumit. Yuni terjerat dengan uang dari aplikasi pinjaman online ilegal. Loh, tapi kok ini gede banget ya? 7 kali transferan. Padahal kan tadi aku cuma klik satu aplikasi. Tapi kok ini gede banget. Tapi udah deh, gak apa-apa. Buat besok terapi. Keberadaan pinjaman online ilegal sedang marak di tengah masyarakat. Organisasinya terstruktur. Kekuatan keuangan juga tak terukur. Inilah mengapa gampangnya pinjol ilegal memberi pinjaman tanpa syarat yang rumit. Oke, baik Pak. Tina, Iya Pak, kamu tugasnya apa? ini follow up yang mengajukan peminjaman kemarin. Lumayan banyak sih Pak. Di balik kemudahan yang ditawarkan, sistem pinjaman online ilegal nyatanya melilit masyarakat. Bunganya mencekik, lalu tenor pengembalian yang diatur semaunya bahkan dibarengi ancaman dan teror. Halo, selamat pagi dengan Bu Yuni. Iya, selamat pagi Pak. Iya, benar. Cicilan Ibu 2 hari lagi jatuh tempo. Loh, kan belum 7 hari Pak. Kan jangka waktunya 7 hari. Harusnya masih ada waktu dong buat saya bayar cicilan. Ibu nggak usah ngatur saya, Bu. Pokoknya, besok sebelum jam 8 pagi, Ibu harus bayar cicilannya. Kalau tidak, saya bakal sebarin data Ibu. Anda ngancam saya? Iya. Udah. Ibu turuti perintah saya. Atau Ibu siap-siap tanggung akibatnya. Iya baik Pak.
macem-macem ya Bu Yuni. Halo? Halo, selamat pagi. Saya bicara dengan Pak Pujo. Halo? Mbak siapa nih? Bapak kenal dengan Ibu Yuni? Bu Yuni. Oh iya, saya kenal Mbak. Ada apa dengan Bu Yuni Mbak ya? Pak, tolong kasih tahu Bu Yuni untuk segera bayar angsurannya. Waduh, Mbak, maaf nih. Ini angsuran apa ya Mbak? Saya jadi bingung Mbak. Bapak nggak usah banyak tanya, tolong kasih tahu. Kalau Bapak nggak ngasih tahu, saya akan sebar berapa utang Bu Yuni ke orang lain. Halo Mbak. Ya malah dimatiin. Ini yang punya utang siapa? Kok saya yang suruh nagih? Jadi bingung saya. Mendingan saya tanya langsung deh ke rumah Bu Yuni. Aduh. Mbak Yuni. Kang Ujo. Maaf nih Mbak. Ada yang saya mau tanya ke Mbak. Tadi tuh saya terima telepon. Kata dia, Mbak belum bayar angsuran. Angsuran? Iya Kang Ujo. Kemarin saya minjem uang dari aplikasi online. Loh, tapi kok jadi nelpon ke Kang Ujo? Saya jadi bingung deh. Itu dia Mbak, saya juga bingung. Mbak pernah ngasih nomor telepon saya? Ya, perasaan saya nggak pernah ngasih nomor Kang Ujo deh. Kang Ujo, maaf ya, saya jadi nggak enak jadinya. Nggak apa-apa Mbak, santai aja. Lain kali hati-hati Mbak. Kalau Mbak mau ngajuin pinjaman online, harus waspada sama aplikasi yang nggak jelas. Nanti malah manjang loh Mbak urusannya. Iya Kang Ujo, saya juga minjem uang online kepaksa karena buat berobat saya Kang. Sekali lagi saya minta maaf ya Kang Ujo. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Saya sekalian pamit ya Mbak. Ya, Mari ya Mbak. Kasih ya. Iya Mbak. Mari Mbak. Yuni! Iya Bu. Sini kamu. Ada apa Bu? Nih, Ibu dapat WA nih. Katanya kamu belum bayar angsuran. Angsuran apa nih? Aduh, gawat nih. Iya Bu, Yuni ngajuin pinjaman online. Pinjaman online? Kok kamu nggak cerita sih sama Ibu? Untuk apa? Untuk apa kamu ngajuin pinjaman online? Untuk biaya terapi Bu. Soalnya Yuni udah nggak punya uang lagi. Kenapa sih kamu nggak bilang? Kalau kamu tuh butuh biaya terapi, kan Ibu bisa bantu walaupun sedikit. Yuni nggak enak Bu kalau terus-terusan ngerepotin Ibu. Ya terus kalau udah begini, semua pada repot kan? Pokoknya Ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus lunasin semua angsuran itu. Ibu nggak mau lagi di WA seperti ini terus. Iya Bu. Ketika pinjaman online ilegal makin mencekik, membuat depresi, hingga tersirat untuk mengakhiri diri, seperti yang dirasakan Yuni. Halo Pak, ini dengan kantor polisi. Pak, saya mau melaporkan Pak. Ada ancaman Pak, dan menyalahgunakan data saya.
Dia meneror saya, Pak, dengan foto-foto pribadi saya. Dari pihak pinjaman online, Pak. Oke, baik, Pak. Tolong dibantu ya, Pak. Baik, terima kasih. Pinjaman online ilegal menjerat dan tak mengenal korban, utamanya orang terpepet yang butuh dana cepat. Tak sadar bunga pinjamannya akan berlipat. Deden, seorang pedagang, juga menjadi korban. Niat membantu teman malah terbelenggu dengan cicilan yang menekan. Waalaikumsalam. Kang Deden. Pak Ali, masuk Pak. Duduk Pak. Iya, Pak. Kenapa Mas Ali? Ini saya mau minta tolong Kang Deden. Mau pinjam uang, saya butuh untuk berobat ibu saya, Kang. Mohon maaf ya Mas Ali. Emangnya butuh biaya berapa? Saya butuh 20 juta, Kang. Waduh, mohon maaf ya Pak Ali. Kalau segitu sih saya belum bisa bantu. Maaf ya. Kalau misalnya pinjaman online gimana, Kang? Atas nama Kang Deden gitu. Pinjaman online? Iya. Ya, kalau saya sih nggak apa-apa. Paling nanti nagihnya ke saya. Tenang aja, pasti saya bayar kok. Ya udah, saya ajuin sekarang ya. Tadi berapa, Pak? 20 juta, Kang. Oh iya Mas Ali, uangnya udah masuk nih ke rekening. Saya langsung transfer ke Mas Ali aja ya. Oh iya, minta nomor rekeningnya. Ini, Mas. Ya, uangnya udah masuk ya Mas Ali. Oh iya, mohon maaf ya Mas. Jangan sampai telat ya bayar angsurannya. Ya, iya Kang Deden. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Penagih pinjol ilegal menyebar ancaman melalui pesan singkat ke keluarga terdekat jika telat membayar angsuran. Tak jarang gegara teror ancaman lalu muncul konflik dalam keluarga. Bapak pinjam uang ya? Pinjam uang? Pinjam uang apa sih, Bu? Udah lah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Ini ibu diteleponin terus suruh bayar cicilan, Pak. Oh iya, kemarin Bapak minjem uang, tapi bukan buat Bapak. Nah, terus buat siapa, Pak? Kemarin Bapak bantuin Mas Ali buat pinjam uang di online. Kasihan ibunya lagi sakit, mau operasi. Ya ampun, kok Bapak nggak ngasih tahu ibu sih? Makanya Pak, kalau nggak bisa bantu itu nggak usah maksa. Kan ibu yang dikejar-kejar ini diteleponin terus. Iya, Bapak salah. Biasanya Mas Ali pernah telat bayar angsuran. Ya udah, Bapak tolongin Mas Ali ya, biar dia bayar. Ingat ya Pak, pokoknya ibu nggak mau ambil pusing cuma gara-gara pinjaman online. Punten Kang Deden. Kang Ujo. Kok saya lihat dari tadi kayak lagi puyeng bener. Kenapa, Kang? Jadi gini Kang, kemarin saya bantuin Mas Ali buat minjem uang di online. Nah, kebetulan Mas Ali belum bayar angsuran. Malah istri saya ditagih suruh bayar. Betulan, saya juga ngalamin kayak Akang tuh. Yang pinjem siapa? Kok saya yang ditagih? Aneh, Kang. Beneran Kang Ujo? Iya, Kang. Hanya nih, Kang, kita harus waspada. Lah kan sekarang lagi musim pinjaman online ilegal. Jangan-jangan Kang Deden terjerat pinjol ilegal lagi nih. Aduh, gimana ya Kang? Waktu install aplikasinya sih saya nggak terlalu perhatiin. Niatnya mau bantuin malah bikin pusing. Gimana ya Kang? Sekarang Kang Deden lapor aja ke petugas yang berwenang biar aman, Kang. Ya udah, kalau gitu saya lapor aja. Oh iya, Kang Ujo punya nomor petugasnya nggak? Bentar ya Kang, saya lihat dulu nih. Kebetulan ada nih Kang. Ini Kang nomornya, Kang. Iya. Dicatat aja. Telepon langsung ya. Halo, selamat siang Pak. Saya Deden Pak. Saya mau melaporkan dugaan penyalahgunaan data untuk pinjaman online Pak. Iya. Atas nama saya sendiri Pak, Deden. Mau dibantu ya Pak? Iya, baik.
Oke, selamat siang Pak. Terima kasih. Bisa kan, Kang? Bisa Pak. Bisa. Untung ada Kang Ujo nih. Ilham, Bella, dan Vina, ini ada data-data nasabah baik yang telat bayar atau yang akan ajukan pinjaman. Tolong di follow up ya, lebih lanjut. Sebuah usaha pinjaman online ilegal digawangi oleh beberapa orang yang memiliki peran masing-masing. Dari pencari data nasabah hingga petugas operator atau debt collector yang menagih tanpa empati. Halo Pak Sarip. Pak, ini sudah tanggal jatuh tempo Pak. Mohon segera lunasi tagihannya Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bapak harus bayar sekarang. Atau Bapak mau saya sebarkan data-data Bapak. Halo Pak Jun. Iya Pak, apa kabar? Iya, gimana nih Pak? Jadi nggak mau minjam? Aduh Pak, tenang aja, nggak usah khawatir. Bunganya rendah kok. Waktunya? Aduh Pak, ini bisa 196 hari. Syaratnya juga gampang Pak. Bapak tinggal selfie aja sambil bawa KTP gitu Pak. Nah, Bapak kirim ke saya, langsung bisa diproses. Ini orang kok belum bayar selama 2 minggu. Saya edit aja fotonya, terus saya sebarin ke seluruh kontak, biar malu. Biar tahu rasa. Hampir semua pinjaman online ilegal memiliki cara kerja yang sama dalam menjerat korbannya. Secara umum, layanan yang ditawarkan oleh pinjaman online ilegal tak jauh berbeda dengan rentenir yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Hanya saja, layanannya ditawarkan secara online, sehingga lebih mudah dalam menjebak korbannya. Oleh karenanya perlu diketahui cara kerja pinjaman online ilegal ketika menjerat korbannya. Dari 15 laporan yang diterima, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak 66 tersangka atas kasus pinjaman online ilegal. Mereka yang diamankan ini atau yang ditangkap ini berperan sebagai SMS blaster atau yang bertugas mengirim SMS blasting menggunakan peralatan-peralatan ini serta sebagai debt collection. Kalau di dunia nyata namanya debt collector, di dunia maya namanya debt collection. Jadi mereka lah yang mengirim kepada nasabah-nasabah yang mengikuti pinjol SMS yang berisikan kesusilaan dan lain sebagainya. Jeratan pinjol ilegal berdampak besar bagi para korbannya. Ada yang sampai sakit, stres, dan depresi berat. Bahkan ada sejumlah korban yang memilih mengakhiri hidup atau bunuh diri karena tidak sanggup memikul beban utang dan ancaman dari pelaku pinjol ilegal. Maraknya keberadaan pinjaman online ilegal di tengah masyarakat membuat pemerintah geram. Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku lembaga berwenang untuk menjaga dan mengawal pesatnya perkembangan pinjol di tanah air. Menyusul banyaknya laporan korban yang terjerat pinjaman online ilegal, jajaran kepolisian langsung bertindak cepat. Polisi menggerebek sejumlah tempat usaha pinjol ilegal yang terdapat di beberapa wilayah di tanah air. Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 telah memblokir sebanyak 3.516 aplikasi atau situs pinjaman online ilegal.
Pemblokiran pinjol ilegal dilakukan oleh SWI, hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk Polri. OJK merinci ada 404 pinjol ilegal yang dihentikan pada 2018, 1.493 pada 2019, 1.026 pada 2020, dan 593 pada tahun ini. Sementara itu, OJK menyebut jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal sebanyak 19.711 aduan. Dari total aduan tersebut, terdapat 9.270 pinjol ilegal yang melakukan pelanggaran berat dan 10.441 melakukan pelanggaran ringan atau sedang. Tekanan kebutuhan yang tinggi dan mudahnya syarat peminjaman uang membuat pinjol semakin dilirik masyarakat. Namun perlu diwaspadai bahwa banyak pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.